Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramin, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Semoga kita, khususnya yang hadir di majelis ini, Allah jadikan sebagai orang-orang yang mampu untuk bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa juga sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, menyambung bahasan kita dalam kitab Irsyadul Ibad ini, pada malam hari ini kita akan membahas tentang zakat. Kemarin sudah bahasan terakhir kita ziarah kubur, bahasan berikutnya adalah bab zakat. Tetapi tentu saja bahasan zakat di sini tidak seperti bahasan fikih yang luas. Di sini hanya bahasannya sedikit saja, singkat. Ini lebih kepada tentang tahdzir, tentang peringatan kepada orang-orang yang man'uz zakah, dan mengingatkan kepada kita bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang wajib kita tunaikan sebagai kaum muslimin. Babuz zakah. Qala Allah Ta'ala wa wailul lil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wailun lil musyrikin. Celakalah bagi orang-orang musyrik, alladzina la ya'tuna zakata, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Sammahum al-musyrikin. Kata musannif bahwasanya orang-orang yang tidak menunaikan zakat, mereka dinamakan sebagai orang-orang musyrik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih. Dan janganlah sekali-kali mengira alladzina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil, bima atahumullahu min fadlihi, terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya. Wa khairun lahum, itu adalah kebaikan bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi hal tersebut adalah keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka nanti akan digantungkan, akan dikalungkan kepada mereka ma bakhilu bihi, apa yang mereka bakhilkan, ya, pada hari kiamat. Dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa wailun lil musyrikin, celakalah atau adzabun syadid maknanya. Atau bahkan ada satu riwayat yang mengatakan wa wailun itu adalah wadin fi jahannam, katanya. Ada namanya wadi, sebuah lembah di neraka jahannam yang bernama wail bagi orang-orang musyrik itu. Alladzina la ya'tuna az-zakah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ya, para mufassirin banyak berpendapat tentang ini. Di antara maknanya adalah alladzina la yutahhiruhum anfusahum, gitu. Itu mereka yang tidak mensucikan diri mereka. Itu artinya orang yang tidak membayar zakat adalah orang-orang yang tidak mensucikan diri mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menimbun, yang menyimpan emas dan perak.
wala yunfiqunaha, dan mereka tidak menginfakannya fi sabilillah, di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih. Ya. Di sini tidak menginfakkan artinya tidak dibayarkan zakatnya. Ya, jadi barang siapa yang menyimpan, yang punya simpanan emas, mungkin Bang Kocot ini, ya, emas dan perak ditimbun, ya, lalu tidak dikeluarkan zakatnya, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu pada hari dipanaskan kepadanya, ya, emas perak tersebut fi nari jahannam, di neraka jahannam, fatukwa biha, ya. Maka fatukwa fatahriku biha, maka dibakarlah mereka, ya. Ada kalau di terjemahan itu disebutnya disetrika katanya, ya. Fatukwa biha, maka ia akan disetrika dengan emas perak tersebut, jibahuhum, jidat-jidat mereka, wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka, wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, ini adalah apa-apa yang telah kalian simpan untuk diri kalian, ya. Fadzuku ma kuntum taknizum, maka rasakanlah apa-apa yang telah kalian simpan. Tuh. Jadi harta benda yang berupa emas perak ini secara zatnya memang merupakan amalul zakah, harta-harta yang wajib dizakati. Sehingga ketika datang kewajiban untuk berzakat, maka wajib dizakati. Ketika tidak dizakati, maka di yaumul qiyamah dia akan menuntut itu. Ya, ya kalau ngomongin emas makanya gini ya. Emas itu kira-kira kalau sekarang itu nisab zakat emas itu sekitar 85 gram. Ya taruhlah kalau misalnya 1 gram itu 1 juta, berarti 85 juta. Kita ngitung gampangnya aja gitu ya. Nah, kenapa suka datang sifat pelit kepada seseorang? Ya bayangkan aja kalau kita naruh emas, ngumpulin segram, 2 gram, ya kan, sampai 100 gram. Tiba-tiba tahun depan kudu dikeluarkan 2,5%-nya, berarti kan 2,5 juta. Berat nggak kira-kira? Ya berat, apalagi kalau orang yang punya sekilo misalnya, kan makin berat itu. Jadi ini iya, bagi orang-orang yang memang tidak ada iman ya pasti berat banget. Ya kalau 100 gram aja 2 gram setengah, kalau 1000 gram 25 gram ya, perlu dikeluarkan. Ya 25 juta. Berat memang, tapi itu harus dikeluarkan karena nanti di yaumul qiyamah itu akan menjadi setrika katanya bagi mereka yang menolak untuk zakat. Nah, ini yang kan kalau sekarang itu yang jadi polemik itu adalah zakat profesi ya. Zakat profesi gitu. Ini kita ngomongin zakat profesi nih ya. Karena di satu sisi zakat profesi itu baik karena ada perintah untuk bagaimana kita peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama sehingga bisa menyisihkan 2,5% daripada gaji yang diterima. Cuman masalahnya sekarang ini adalah gaji PNS misalnya. Berapa Pak Budi? Yang paling kecil? 3,1 lah. 3 juta lah. 3 juta nih paling kecil gaji PNS nih. Kali setahun berapa? Kira-kira? 36 juta. Itu udah dipotong pasti kan? Udah dipotong 2,5%. Sedangkan nisab zakat itu tadi 85 ya. 85 juta atau 80 juta lah gitu ya. Nyampe nisab nggak setahun? Nggak ada. Nggak sampai. Berarti kewajiban zakat belum ada. Nah sekarang pemerintah yang memotong itu dengan atas nama zakat, dolim kira-kira. Ya, itu kalau misalnya kita memakai pendapat ulama kontemporer yang mensahkan adanya zakat profesi. Itu dilihat daripada kewajiban nisab dan sebagainya, berarti belum wajib, tapi sudah dipotong. Lalu kemudian yang kedua adalah zakat emas ini, kewajiban seseorang membayar zakat emas ini apabila kita mempunyai atau menyimpan emas
satu nisab sudah setahun penuh. Nih misalnya gini, kalau saya ngumpulin emas bulan Januari, terus sampai datang Januari berikutnya sudah 100 gram, ini belum kewajiban zakat. Kenapa? Karena satu nisabnya, satu kali nisabnya itu belum sampai 1 tahun. Kapan kita punya nisab misalnya 85 juta ya, di bulan 10, maka nanti kita akan keluarkan zakat di bulan 10. Jadi kita wajib bayar zakat, harus menyimpan itu emas selama setahun dari kita memiliki nisab. Ya, kalau baru timbang kita gitu ngumpulin baru sampai nisab doang ya belum wajib bayar zakat. Baru nanti setelah kita punya satu nisab, dihitung 1 tahun ke depan, baru di tahun depan kita wajib zakat. Itu pun fi ghairi huliyin mubah. Itu pun kalau bukan perhiasan yang diperbolehkan. Artinya bukan perhiasan, bukan emas perak berupa perhiasan yang kita belikan buat bini. Nah, kalau perhiasan buat bini yang mubah, yang diperbolehkan, maka itu tidak ada zakatnya. Walaupun melebihi nisab. Ya. Berlente. Walaupun itu mencapai nisab. Nah, pertanyaannya kapan hulin mubah itu, perhiasan mubah itu tidak menjadi mubah? Adalah kalau dipakai menurut adat berlebihan. Kalau sudah kategori berlebihan, berarti dia sudah wajib zakat. Ya kalau orang misalnya punya 200 gram dipakai semua, kira-kira berlebihan apa kagak gitu. Nah, kemudian kita kembalikan kepada adat kita nih. Orang itu maksimal berapa sih yang dipakai? Ya dari mulai gelang, anting, segala macam itu sehingga tidak dikatakan sebagai berlebihan misalnya gitu. Nah sampai situ nanti, maka sisanya nanti yang wajib bayar zakat. Ya, yang itu kan pasti berbeda-beda, beda-beda tempat, beda-beda adat. Ya mungkin kalau di Madura kan biasa ya, sampai ke kerudungan aja ada yang pakai emas katanya gitu. Artinya pasti setiap daerah berbeda batasan antara pantas atau tidak pantas. Karena nanti mubah atau tidak mubahnya itu disandarkan kepada kepantasan menurut daerahnya masing-masing. Gitu ya. Padahal lingkungannya masing-masing. Nah, itu adalah wajib zakat emas dan perak. Nah, sementara cara pengeluarannya pun sendiri dalam zakat profesi itu kan setiap gajian. Pertama, nisab juga belum nyampe. Yang kedua, wajib mengeluarkannya itu kan haulun kamil, 1 tahun penuh. Ini 1 tahun aja belum. Udah kayak zakat fitrah, boleh ditakjil. Kayak zakat fitrah kan takjil nih ya. Zakat fitrah itu kewajibannya bagi orang yang bertemu dengan bulan Syawal, bertemu dengan Ramadan dan bulan Syawal. Berarti malam takbir. Kalau ada orang hidup sebelum takbir, sebelum maghrib, di akhir Ramadan dan setelah takbir, dia wajib zakat. Kalau yang hidup setelah takbir, lahir habis maghrib, nggak wajib zakat. Paham nggak? Lahir habis maghrib nggak wajib zakat. Meninggal sebelum maghrib nggak wajib zakat. Tapi kita boleh mendahulukan zakat kalau kita mau bayar zakat di awal Ramadan pun boleh, namanya takjil. Nah ini kayak begitu gitu jadinya. Nah, artinya apa? Zakat profesi itu sebetulnya kalau ditimbang-timbang, ya berdasarkan dengan hukum ini kayaknya belum, tetapi itu ada nilai baiknya adalah karena nilai berbagi itu tadi. Gitu ya. Ala kulli hal lah, gitu ya. Wa akhraja Syaikhan an Abi Hurairah qala. Kemudian yang berikutnya dari Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min sahibi dhahabin, tidak seorang pun pemilik emas, wala fiddatin dan pemilik perak, la yu'addi minha haqqaha, yang tidak menunaikan haknya atau tidak membayarkan zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali tatkala datang nanti hari kiamat, sufihat lahu safaihu min narin,
maka akan dibuatkan baginya papan-papan yang terbuat dari neraka, lembaran-lembaran yang terbuat dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, maka dipanaskan di atasnya di dalam neraka jahanam. Fayuqwa biha. Jadi emas tersebut akan dibikin jadi papan-papan yang dipanaskan dengan api neraka, lalu fayuqwa biha. Lalu dia akan disetika dengan papan tersebut, jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, katanya. Jambuhu lambungnya, wa jabinuhu pelipisnya, wa dhahruhu dan punggungnya, perutnya, pelipisnya dan punggungnya. Yusau jismuhu laha kullaha, jismuhu kulluha wa in kasurat. Maka katanya badannya akan meluas seluruhnya wa in kasurat, walaupun banyak. Ya. Jadi misalnya kalau harta yang ditimbunnya itu banyak betul, dijadikan papan, badan kita ini akan meluas sesuai dengan emas yang kita timbun. Gitu ya. Wa in kasurat, katanya walaupun simpanannya itu banyak. Jadi badan kita ini akan meluas. Ketika di triska itu kan kelihatannya kalau pelipis kan segini doang nih. Triskanya model apa? Akan sebesar simpanan kita. Gitu. Kullama barada tu'idat lahu, dan setiap kali dia mendingin, kan dipanasin triska, dingin, diulang lagi katanya. Kullama barada, setiap kali mendingin, u'idat lahu, diulang lagi. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana, pada hari di mana ukuran harinya itu khamsina alfasanatin, 50.000 tahun. Dia mulk ya, ya. Satu hari ukurannya 50.000 tahun ukuran dunia. Jual emas. Sini bagi. Hatta yuqdo bainal ibad, sehingga ia diputuskan di antara hamba-hamba. Fayara sabilahu, maka dia akan melihat imma ilal jannati, ada kalanya ke surga jalannya, wa imma ilan nar, atau ke neraka. Ya. Jadi habis disiksa itu sampai kapan katanya? Sampai nanti diputuskan dia ke surga apa ke neraka. Gitu. Jadi artinya gini, kalau orang yang beriman kan ya walaupun maasi kan ada kemungkinan ke surga gitu ya. Jadi walaupun habis disiksa dulu gitu. Sampai ada keputusan itu, kita masih ditriska terus, naudzubillah min dzalik. Bagi orang-orang yang tidak mau berzakat gitu. Sampai diputuskan, baru nanti habis diputuskan baru kelihatan, oh jalan gua ke surga nih gitu ya. Tinggal sehari lagi. 50 tahun lagi. Kila ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, fal ibilu, bagaimana pemilik unta ya Rasulullah? Itu kan pemilik emas. Sekarang kalau yang punya unta nggak mau zakat unta bagaimana? Qala, Rasulullah bersabda, wala sahibu ibilin, dan juga tidak pemilik unta, la yu'addi min haqqaha, yang tidak menunaikan haknya, tidak membayarkan zakatnya. Wa min haqqiha halabuha yauma wirdiha, dan di antara haknya adalah memerahnya yauma wirdiha, pada hari wirdiha, pada hari di mana dia mendatangi tempat minumnya. Sebetulnya ini sesuai dengan kebiasaannya ya, tetapi katanya unta itu nggak boleh diperah kecuali dalam keadaan haus. Makanya kalau diperah itu habis minum baru diperah gitu kalau unta. Jadi katanya salah satu haknya unta itu adalah diperah kemudian dibagikan juga itu. Illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali tatkala datang hari kiamat, butihalaha biqa'in, maka dibentangkan baginya biqa'in, tempat yang luas,
padang yang luas. Butihalaha biqa'i qarqarin, biqa'a qarqarin gitu ya. Bukan biqa'i. Biqa'a qarqarin, tempat yang luas. Qarqarin yang mendengkur katanya. Jadi unta itu bersuara, berisik gitu. Di tempat yang luas yang berisik, aufaro makanat. Qarqarin aufaro. Aufaro itu penuh. Jadi nanti pada hari kiamat akan dibentangkan, dihamparkan tempat yang luas yang dipenuhi dengan unta-unta tersebut yang semuanya berisik, bersuara ya. Maka la yafqidu minha fasilan wahidan, sehingga tidak ada la yafqidu minha fasilan wahidan, satu kelompok pun yang tertinggal. Jadi unta yang kita timbun nggak dikeluarin zakatnya, nanti di yaumul qiyamah itu dikumpulkan di satu tempat yang luas, sehingga tidak ada satupun unta yang tertinggal katanya. Tata'uhu bi ahfafiha. Lalu mereka menginjak-injaknya bi ahfafiha dengan sepatu-sepatunya. Ya, dengan sepatu unta. Wa ta'udduhu bi afwaiha, dan menggigitnya dengan mulut-mulutnya. Jadi unta kalau nggak diluarin zakatnya nanti di yaumul qiyamah jadi banyak. Ya. Sehingga tempat itu seluas itu pun penuh dan berisik sekali. Katanya nginjek-injek si pemilik unta. Kullama marra alaihi, dan setiap kali lewat kepadanya awaluha yang pertama, rudda alaihi ukhraha, kemudian dikembalikan yang paling akhirnya. Artinya terus muter terus, nggak ada habis-habisnya. Sampai kapan? Ya, itu fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana, pada hari yang ukuran satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Hatta yuqdo, sampai diputuskan. Sama juga. Iya. Bainal ibad, di antara hamba-hamba, fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Ya, sampai diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia nanti ahli surga atau ahli neraka. Dia akan melihat jalannya. Tuh. Bagus kita ngambil unta ya. Qila ya Rasulullah, lalu ditanyakan kepada Rasulullah, fal baqar wal ghanamu, bagaimana dengan pemilik sapi atau kambing? Qala, Rasulullah bersabda, wala sahibu baqarin wala ghanamin, dan tidak juga bagi pemilik sapi dan kambing, la yu'addi minhuma haqqahuma, yang tidak menunaikan hak keduanya, tidak membayarkan hak zakat keduanya, illa idza kana yaumal qiyamati, kecuali tatkala datang padanya hari kiamat. Butihalaha biqa qarqarin, maka dihamparkan baginya padang yang luas, qarqarin yang berisik ya. Saking penuhnya ya. La yafqidu minha syai'an, tidak tertinggal darinya sesuatu. Laisa fiha aqsa. Jadi saking penuhnya tidak ada space sedikit pun gitu. Di tempat itu penuh betul. Laisa fiha aqsa, dan di dalamnya tidak terdapat aqsa. Aqsa itu hewan yang tidak bertanduk. Tidak ada sapi atau kambing yang tidak bertanduk. Wala jalha, dan tidak ada yang botak. Wala abba'u, dan tidak ada yang tanduknya pecah. Artinya berarti tuh kambing tuh gagah-gagah semua tuh, sempurna semua. Tantahuhu bikuruniha, mereka menumbuk dengan tanduk-tanduknya. Wa tatuhu biadlafiha, dan mereka menginjak-injaknya dengan kuku-kukunya. Karena ini kambing punya tanduk, tanduknya juga keker-keker gitu, nggak ada yang tanduknya pecah, nggak ada yang botak kepalanya, gagah semua ini, semuanya nyeruduk, ya. Badugin semua ini. Kullama marra alaihi awwaluha rudda alaihi ukhraha, setiap kali yang pertama sudah lewat, balik yang terakhir juga datang. Artinya terus muter sampai kapan?
Ya. Itu fi yaumin kana miqdaru khamsin alfasana, pada hari yang ukurannya tadi 50.000 tahun, hatta yuqdo bainal ibad, sampai diputuskan di antara para hamba, fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Sama begitu ya. Artinya semua zakat-zakat ya, semua harta-harta yang wajib dizakati lalu kemudian tidak dizakati, maka nanti di yaumul qiyamah akan menuntut kepada kita. Makanya dalam bab waris ya, dalam bab waris itu hal yang pertama yang terkait dengan tarikatul mayit, dengan harta peninggalan mayit adalah harta-harta yang terkait dengan ainut tarikah, dengan kewajiban yang terkait langsung dengan harta-harta peninggalan. Ya, jadi ini sebelum waris itu dibagi-bagi ini, belajar waris di hari. Jadi ada kewajiban sebagai ahli waris sebelum harta waris itu dibagikan, maka ada 5 kewajiban. Yang pertama dari harta peninggalan itu, kalau terkait dengan ini, dengan zakat, misalnya dulu orang tua kita punya simpanan emas, sudah sampai nisab belum dikeluarin zakatnya, keluarin zakatnya dulu. Jangan buru-buru ribut mau bagiin waris mulu. Tapi keluarin dulu zakatnya. Kalau misalnya ternak kambing tadi tuh, zakatnya belum dikeluarin, keluarin zakatnya. Karena haram kalau belum keluarin zakatnya, hak-hak ini belum ditunaikan, kita sudah berbagi. Nah, kewajiban yang kedua sebagai ahli waris adalah tajhizul mayyit, ngurusi jenazah. Ya kan? Ya, semua juga kita tahu nih, mengurusi jenazah itu kalau sekarang kan nggak bisa dibilang murah juga. Itu ya, perlu ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu dari mana? Dari harta peninggalan. Kecuali kalau ada anak yang mau nanggung. Tapi kalaupun tidak ada yang mau nanggung, ya diambil dari harta peninggalan si mayit. Lalu baru yang ketiga duyunul mursalah. Kalau ada hutang piutang, utang dulu beresin. Ya. Setelah hutang piutang baru yang keempat waris belum. Yang keempat masih wasiat. Kalau ada misalnya wasiat waris, wasiat si mayit, harus tunaikan dulu. Iya. No tanah, no ini buat masjid, buat ini. Tunaikan dulu selama wasiat tersebut tidak melebihi 1/3 harta peninggalan mayit. Ya, kalau misalkan hartanya cuma rumah doang, rumah gua butuh wakaf masjid, ya gak jadi. Itu nggak sah, karena wasiat itu hanya sadari 1/3 harta, dan itu pun wasiat itu jatuh jika diwasiatkan untuk orang yang bukan ahli waris. Kalau orang yang udah dapat waris mah nggak boleh menerima wasiat. Misalnya nih, karena misalnya orang tuanya lagi sakitnya diurusin sama anak bontot, nanti pokoknya rumah yang ono buat anak bontot, nggak bisa, karena dia adalah ahli waris. Ya, jadi wasiat itu nggak bisa. Ini kan katanya dikasihnya lagi hidup, sama, karena pemberian yang dikaitkan dengan kematian atau pemberian yang dilakukan saat maradul makhuf, saat sakit yang menyebabkan kematiannya, maka jatuhnya wasiat. Maka jatuhnya wasiat. Ya, kecuali dulu lagi masih seger hidup, itu lain lagi, itu mah hibah nanti jatuhnya. Ya. Acara mau ketemu. Gitu ya. Ada suratnya deh. Nah, baru yang kelima waris, baru bagi-bagi. Itu kalau masih ada sisa. Kalau nggak ada sisanya mah jangan, Jot. Iya. Habis ini. Lalu yang berikutnya wal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man atahu Allahu malan, barang siapa yang Allah telah memberinya harta, falam yu'addi zakatahu, dan ia belum menunaikan, dan ia tidak menunaikan zakatnya, muthila lahu maluhu yaumal qiyamah syujja'an aqra, maka Allah akan perumpamakan baginya
hartanya nanti di yaumul qiyamah syuja'an aqra. Ular yang besar, yang aqra yang botak katanya. Tapi maksudnya di sini adalah menakutkan lah. Tua gitu. Serem. Lahu zabibatan, yang punya 2 racun. Yang memiliki 2 racun. Syuja'an aqra, ular yang sangat besar. Zabibatan yang memiliki 2 racun. Yutawwaquhu yaumal qiyamah, yang akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat. Summa ya'khudhu bilih zimataihi. Kemudian dia akan menggigitnya dengan kedua taringnya, wa aisyadqaihi. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, ana maluka, aku adalah hartamu, ana kanzuka, dan aku adalah simpananmu. Jadi yaumul qiyamah akan menjadi ular yang sangat besar yang dikalungkan di leher kita, naudzubillah min dzalik, dan dia akan menggigit dengan taringnya. Itu harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, sebagaimana tadi ayat Al-Qur'an di depan adalah sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wa syaikhan anil Ahnaf bin Qais. Kemudian dari Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ahnaf bin Qais. Qala, beliau berkata, jalastu ila mala'in min Quraisy. Aku duduk-duduk dengan satu golongan, satu kaum, banyak orang lah ya, malin itu. Jamaah dari kaum Quraisy. Faja'a rajulun hasanus sya'ri. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang rambutnya bagus, rapi, wasyabi wal hayati, pakaiannya bagus, hayatnya juga, gerak-geriknya juga bagus. Hatta qama alaihim fasallama, sampai ia berdiri di hadapan mereka, di hadapan kaum Quraisy, fasallama, dan membaca salam. Summa qala, kemudian ia berkata, basyiril kanizin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menimbun hartanya. Biradfin yuhma alaiha fi nari jahannam, dengan batu yang dipanaskan dalam api neraka jahanam. Kasih tahu orang-orang yang nimbun hartanya nggak mau zakat, sudah disiapkan batu yang dipanaskan di api neraka jahanam. Summa yudha'u ala halamati sadiha, kemudian batu tersebut diletakkan pada puting susunya. Oh, nanti dia yaumul qiyamah nih. Ini menggambarkan tentang siksa nih. Ala halamati sadi ahadihim, ya. Diletakkan pada puting susu salah seorang di antara mereka, hatta yakhruja min nuqdi katifihi, ya, sampai dia keluar, sehingga dia keluar dari ujung pundaknya, tembus ke ujung pundaknya. Wa yudha'u ala nuqdi katifihi, kemudian ke batu diletakkan juga di atas pundaknya, katanya, hatta yakhruja min halamati sajihi fayatazalzal, sampai dia keluar dari puting susunya dan dia terus tazalzal, tuh bergoncang terus, bolak-balik terus di situ, ya. Dan itu panas, gitu ya, namanya juga api neraka, ya. Itu adalah siksaan bagi orang yang nimbun harta nggak zakat. Summa wala, kemudian dia berpaling. Fajalasa ila sariyatin, lalu ia duduk di tiang. Wa tabi'atuhu wa jalastu ilaihi, lalu aku mengikutinya dan duduk di dekatnya. Wa ana la adri man huwa, dan aku tidak tahu siapa dia. Fakultu lahu, dan aku berkata kepadanya, la aral qaumu illa wa qad karihul ladzi qulta, ya. Orang-orang nggak ada yang tahu kecuali mereka tidak suka terhadap apa yang kamu ucapkan. Ini datang-datang ngancem, ya kan? Ini orang-orang nih nggak ada yang tahu sama kamu, tapi mereka semua nggak ada yang suka lah intinya dengan apa yang kamu ucapkan. Qala innahum la ya'qiluna syai'a,
Kata dia, iya karena mereka tidak berpikir. Ya, karena mereka nggak mikir, gitu. Maka nggak suka. Kalau mikir mah suka. Gitu. Ya. Wal Baihaqi yang berikutnya dari Imam Al Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ma khalatati shadaqatu au qalati zakat. Tidaklah bercampur dengan sedekah. Au qalati zakat. Atau Sayyidatina Aisyah itu mengatakan zakat. Jadi sedekah di sini mananya zakat. Tidaklah bercampur dengan harta zakat, dengan zakat. Malan harta illa afsadathu. Kecuali zakat tersebut akan merusak harta tersebut. Ya, jadi tidaklah harta yang bercampur dengan zakat kecuali zakat tersebut akan merusak. Ya, artinya kalau sudah kewajiban zakat, keluarin zakatnya. Kalau masih tidak dikeluarkan zakatnya, maka berarti harta masih bercampur dengan zakat. Rusak. Ai mataroktu fi malin, ai matarokta fi malin, walam takhruj minhu illa ahlakathu. Artinya, tidaklah kamu tinggalkan dalam suatu harta, walam takhruj minhu, walam tukhraj, ya, dan tidak dikeluarkan dari harta tersebut illa ahlakatu, kecuali zakat tersebut akan menghancurkannya. Rusaklah, nggak ada keberkahannya. Wa Tabrani, dan kemudian dari Imam Tabrani an Anasin meriwayatkan dari Sayyidina Anas, man yuzakati yaumal qiyamati finnar. Orang yang menolak mengeluarkan zakat pada hari kiamat finnari, di neraka. Wa sahha Ibnu Mas'ud, kemudian dari Ibnu Mas'ud, amara Nabi qaumi shalah wa itai zakat, kami telah diperintahkan untuk mendirikan salat, wa itai zakat, dan menunaikan zakat. Wa lam yuzakki fala salatalah, wa man lam yuzakki fala salatalah. Dan barang siapa yang tidak berzakat, fala salatalah, maka tidak dianggap salat. Wa fi riwayatin an Abdillah, dalam sebuah riwayat dari Abdillah, man aqama sholata wa lam yuti zakata, barang siapa yang mendirikan salat dan tidak menunaikan zakat, falaisa bimuslimin yanfa'uhu amaluhu, maka bukanlah dia seorang muslim yang amalnya bermanfaat baginya. Jadi artinya, karena zakat ini adalah salah satu rukun Islam, maka walaupun sudah menunaikan haji, melaksanakan sholat, halo, habis baterainya. Ya. Halo. Maka itu semua menjadi tidak ada manfaat juga. Ya, karena semua yang dalam rangkaian rukun Islam itu semuanya berkaitan. Orang yang zakat aja nggak sholat juga sama. Ya, orang yang sholat, zakat, puasa, nggak mau haji, ketika datang kewajiban kepadanya juga sama. Gitu ya. Wa fi riwayatin, wa ruwiya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, man kana lahu malun yuballighu hajja baitillah. Barang siapa yang memiliki harta yang dapat menyampaikannya haji di Baitullah, walam yahujja, dan dia tidak berangkat haji, au tajibu fihi zakat, atau zakat atau wajib kepadanya zakat, walam yuzaki, dan dia tidak berzakat, sa'ala raj'ata indal mauti, maka dia akan meminta untuk kembali ketika dia mati. Ya, kalau kita datang kewajiban zakat kepada kita, datang kewajiban haji kepada kita, dan kita mampu, kemudian kita tidak haji, datang kewajiban zakat kita tidak zakat, nanti pada hari kita diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah, katanya apa? Akan minta balik, pengen balik lagi. Faqala lahu rajulun, lalu berkata kepadanya seorang laki-laki, ittaqillah ya Ibnu Abbas, takutlah kamu kepada Allah wahai Ibnu Abbas, fa innama yas'alur raj'atal kuffar, karena sesungguhnya yang meminta kembali hanya orang-orang kafir. Artinya apa? Artinya kalau kita meminta kembali, berarti kita mati dalam keadaan tidak bawa iman. Ya, sudah datang kewajiban haji. Nah, kan katanya hajinya juga kalau kita daftar sekarang 10 tahun, 12 tahun baru kita akan berangkat. Tapi itu wajib. Yang penting kita bayar dulu. Nah, ini penting nih.
bayar dulu itu haji. Karena kalau hari ini kita punya uang, sudah datang kewajiban haji, lalu kita tidak menyetor, lalu kita tidak membayar, tidak ada usaha untuk berangkat, lalu kemudian Allah memiskinkan kita, habis itu duit nggak tahu kemana, apa? Maka haji jadi hutang buat kita, jadi hutang buat kita, ya. Atau misalnya kalau kita punya uang, lalu kita setorkan haji, lalu kita meninggal, maka kita sudah tidak punya hutang walaupun belum berangkat. Kalau ini itu berarti kita kalau belum lunas namanya kita belum mampu. Belum lunas belum mampu. Makanya kemarin ada yang nanya, katanya gimana hukumnya kalau orang mau berangkat haji, kan sekarang ada bayar 3.500.000 berangkat haji. Jadi berangkat haji kayak umroh sekarang nih kan ya, bayar 2 juta berangkat umroh dulu. Pay letter kali. Iya, pay letter begitu. Itu gimana hukumnya? Saya bilang ibadah itu kan perlu dengan, tidak cukup dengan niat baik, harus dengan cara yang baik. Kalau belum datang kewajiban ngapain maksain? Bayar setelahnya. Iya, karena itu pun dengan cara seperti itu pun juga. Iya. Itu kan bisnis masalahnya, karena kita ini sudah menjadi korban bisnis syariah. Ya. Begitu. Jangan, santai aja. Toh Allah juga tidak menuntut sesuatu yang kita tidak mampu. Gitu ya. Kalau datang kemampuan kita, kalau mau usaha iya boleh, tapi jangan takaluf sehingga kita mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Takaluf itu membebani diri, tidak melebihi kemampuan kita. Memaksakan lah, jangan memaksakan. Bayar kursi nanti. Iya. Kalau misalnya kita mau bayar kursi ya nggak apa-apa sih, masalah boleh mah boleh, tapi belum wajib, tidak wajib gitu. Boleh sebagai usaha kita nih pengen. Tapi kalau sampai kita ngutang-ngutang, nah ini tidak perlu. Ya kalau sekarang kan banyak orang begitu, ya misalkan pengen umroh nih, katanya 2 juta dulu bayar, berangkat. Nanti berikutnya kan tinggal kayak kredit gitu ya sistemnya. Banyak sekarang begitu. Iya. Kalau saya boleh saranin sih nggak harus lah. Iya. Tapi hukumnya boleh-boleh aja ya. Ya boleh kalau akadnya kredit mah. Iya, cuman kan sekarang itu akadnya kredit apa utang? Kan beda, kalau utang jelas nggak boleh dong. Kita misalkan minjem duit 15 juta. Nah, itu jelas nggak boleh kan. Kalau kita kredit berarti kita beli sesuatu. Iya. Gitu ya. Faqala Ibnu Abbas, "Sa'atlu 'alaika bidzalika Qur'anan." Qala Allah Ta'ala, "Sa'atlu 'alaika, aku akan membacakan kepadamu bidzalika Qur'anan." Membacakan Quran kepadamu tentang hal itu. Apa kata Allah dalam firman-Nya? "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa." Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian semua mimma dari harta razaqnakum yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayati ahadakumul mautu, sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqulu rabbi, maka ia akan mengucapkan, akan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, seandainya engkau akhirkan aku ila ajalin qarib, ya sedikit aja, sebentar aja, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, aku akan menunaikan zakat, uaddi zakata wa aku minas sholihin, dan aku akan jadi orang yang soleh. Nah, niscaya perkataan ini adalah perkataan kufar tuh. Tadi dikatakan di atas tuh. Faqala rajulun ittaqilla ya Ibnu Abbas fa inna ma yas'aluhu raj'ata al-kufar. Yang meminta kembali itu hanyalah orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Wa haka Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini cerita nih. Dikit lagi ya. Ya. Anna jama'atan minat tabi'in, kata Ibnu Hajar, ada sebuah jamaah, sekelompok jamaah dari golongan tabi'in, kharaju li ziyarati Abi Sinan. Mereka berangkat, pergi keluar untuk berziarah ke Imam Abi Sinan. Falamma dakhulu alaihi, ketika mereka masuk ke rumahnya Abi Sinan, wa jalasu indahu, dan duduk di hadapannya, qala, Abi Sinan berkata, "Kumu bina tazuru jaran lana mata wa nu'azzihi." Ayo bangun, ayo kita berziarah ke tetangga yang saudaranya yang saudaranya meninggal, nu'azzihi, kita akan bertaziah.
Ya, jadi begitu rombongan ini datang malah diajak takziah, diajak nyelawat. Qala Muhammad bin Yusuf Al-Gharyani, Muhammad bin Yusuf Al-Gharyani berkata, "Fakumna ma'ahu." Lalu kami bangun bersama dengan Imam Ibnu Sinan, Abi Sinan, wa dakhalna ala dzalika rajul, dan masuk ke rumahnya laki-laki tersebut. Fawajadnahu katsirul buka wal jaz'a ala akhih, dan kami mendapatinya banyak nangis mulu nih laki-laki ini. Wal jaz'a alahi, dan berkeluh kesah kepada saudaranya. Faja'alna nu'azzihi wa nusallihi, dan kami menghiburnya, berbelasungkawa kepadanya dan menghiburnya. Wa huwa la yaqbalu tasliyatan wala izaan, dan dia tidak menerima ucapan belasungkawa. Enggak mau nerima tuh. Masa bodoh dengan orang yang datang lah gitu. Nangis terus. Faqulna lahu, lalu kami berkata kepadanya, ma ta'lamu annal mauta sabilun la budda minhu. Apakah kamu tidak tahu bahwa kematian itu adalah jalan yang tidak mungkin dihindari, atau harus, ya. Jalan yang la budda minhu, yang harus kita jalanin, pasti gitu. Ya, tahu nggak? Apakah kamu nggak tahu kalau kematian itu adalah sesuatu yang harus? Qala bala. Ia berkata, bala, tentu saja. Walakin ala ma asbaha wa amsa fihi akhi minal adzab. Akan tetapi pagi dan sore saudaraku sedang disiksa. Ya. Jadi nangis itu kenapa? Karena pagi dan dari pagi sore saudaraku lagi disiksa, katanya. Bagaimana bisa aku nggak nangis gitu? Faqulna lahu qad attala'akallahu 'alal ghaib. Lalu kami berkata kepadanya, apakah Allah telah memperlihatkan kepadamu sesuatu yang gaib? Ya. Sehingga tahu adanya lagi disiksa. Qala la, katanya tidak, walakin lamma dafantuhu, akan tetapi ketika aku menguburkannya, wasawaitu alaihi turaba, lalu aku ratakan tanahnya, wan sarafan nasu anhu, dan manusia udah pada pulang, orang-orang udah pada pulang. Wajalastu inda qabrihi, dan aku duduk di samping kuburnya. Wa idza sautun min qabrihi, tiba-tiba ada suara yang keluar dari kuburnya. Yaqulu, ia berkata, aduh, afroduni wahida, kalian telah meninggalkanku sendirian. Uqasil adzaba, aku memikul siksa, menanggung siksa. Qad kuntu asumu, sungguh dulu aku telah berpuasa. Qad kuntu usolli, dan aku juga sholat. Qala fa abkani kalamuhu, ia berkata, maka ucapannya membuatku menangis. Jadi mendengar suara dari kubur, kalian telah meninggalkanku, aku menanggung sisa, lalu padahal dulu aku sholat, padahal aku dulu puasa. Fanabashtu turaba anhu li'anzura mahalahu. Lalu aku gali tanah, ya. Fanabashtu anhu turaba, maka aku kembali gali tanahnya untuk melihat bagaimana keadaannya. Wa idzal qabru yalma'u fihi narun, tiba-tiba dari kuburnya yalma'u, memancarkan api. Wa fi 'unuqihi tauqun min narin, dan di lehernya sudah tergantung kalung dari api. Fahamalatni syafaqatul akhwah, dan telah mendorongku syafaqatul akhwah, kasih sayang sebagai saudara. Wa madattu yadi li arfa'at tauq, dan aku ulurkan tanganku untuk mengangkat kalungnya. Min raqabatihi, dari lehernya. Fahtaraqat asabi'i wa yadi, maka terbakarlah jariku dan tanganku. Summa akhraja ilaina yadahu, kemudian ia mengeluarkan tangannya kepada kami. Fa idza hiya saudaun muhtaraqatun, dan tangannya sudah gosong.
Qala faradadtu alaihi turab wan saraftu. Maka aku kembalikan tanahnya, dikubur lagi, wan saraftu, dan aku pulang. Fa kaifa la abki? Bagaimana aku tidak menangis? Ala halihi wa ahzunu alaihi. Melihat keadaannya dan aku bersedih atas dirinya. Fakulna, maka kami berkata, fama kana akhuka ya'malu fid dunya. Lalu dulu di dunia ngelakuin apa aja? Apa amal saudaramu ketika di dunia? Qala kana la yu'addi zakata min malihi. Dulu dia tidak menunaikan zakat dari hartanya. Ya. Qala faqulna hadza tasdiqu qoulihi ta'ala. Maka kami berkata ini adalah membenarkan, kisah ini membenarkan firman Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli. Janganlah sekali-kali mengira orang-orang yang pelit, yang bakhil terhadap rizki yang telah Allah berikan kepadanya, huwa khairun lahum, bahwa itu adalah sebuah kebaikan buat mereka, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu adalah merupakan keburukan buat mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu, maka apa yang mereka bakhilkan akan dikalungkan nanti pada hari kiamat. Nah, ini diperlihatkan katanya. Jadi kisah ini memperlihatkan bagaimana firman Allah itu nyata. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau seandainya nanti suatu saat kita dijadikan oleh Allah seorang kaya kan ya. Ya, menjadi orang-orang yang punya emas banyak, punya ternak yang banyak, sehingga kita tidak dilarikan oleh harta-harta yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin.